Ya pernah ada yang tidur situ dipindahkan ke bawah. Kalau saya dulu pernah tidur di ruangan tengah itu, kursi ini menata sendiri. Jam segini, persis jam segini. Datang ke Blitar, Jawa Timur, tidak hanya makam Bung Karno yang pantas menjadi tempat bertitera. Ada pusara yang lebih tua milik Patih Blitar Djoyo Digdo. Inilah tokoh keramat yang sangat diberi hormat oleh masyarakat Blitar. Hidupnya bagai legenda karena berbalut banyak cerita metafisika. Salah satu yang paling legendaris adalah ajian Pancasona yang membuatnya bisa hidup lagi jika dibunuh oleh musuh. Lalu, mengapa pusara Eyang Djoyo Digdo disebut makam gantung? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Orang Blitar menyebutnya Pesanggrahan Djoyo Digdo. Terletak di Jalan Melati, Kota Blitar, pusara patih legendaris itu ada di belakang rumah bekas kediamannya di masa lampau. Suasana metafisika memang segera menyapa begitu memasuki kawasan Pesanggrahan. Ada kesilaman yang terlihat sangat lekat di sini. Hawa yang semakin mistik terlihat saat sampai di komplek pemakaman. Ini merupakan makam Patih Djoyo Digdo, bercorak 4 payung dan 1 mahkota raja. Ini salah satu juga ciri khas bangunan dari Yogyakarta ini ya, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi memang Patih Djoyo Digdo itu masih juga darah dari Kesultanan Yogyakarta. Jadi ini ada 4 payung. Jadi filosofinya melambangkan bahwa Blitar diayomi oleh 4 penjuru ya, sebagai pengayoman. Dan 1 mahkota raja itu melambangkan itu sebagai lambang kekuasaan dan kedikdayaan. Beliau dulu sebagai patih itu mendampingi Bupati Warsokusumo. Istri beliau 4, berputra 32 orang. Jadi istri pertama itu 10 orang, istri kedua itu 6 orang, istri ketiga itu 4 orang, dan istri yang keempat itu sebanyak 12 orang. Dikenal sebagai Patih Blitar, era kekuasaan pria kelahiran Kulon Progo, Yogyakarta ini mulai 8 September 1877 hingga pensiun pada 1895. Memiliki nama lengkap Mas Ngabehi Bawadiman Djoyo Digdo, patih yang lahir pada Rabu Kliwon 29 Juli 1827 ini bukan hanya tokoh legendaris. Eyang Patih juga dikenal sebagai penurun terah bupati. Setidaknya ada 7 keturunannya yang menjadi bupati di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Salah satunya Raden Mas Adipati Aryo Djoyo Diningrat yang tak lain adalah suami Raden Ajeng Kartini. Yang sangat terkenal memang putra beliau itu suami dari R.A. Kartini. Jadi yang 3 orang itu cucunya menjadi bupati juga. Ada yang bupati Trenggalek, bupati Bojonegoro itu. Patih Djoyo Digdo wafat pada Kamis Pon tanggal 18 Safar 1839 tahun Jawi atau 11 Maret 1909 Masehi.
usianya sangat panjang karena ia dikenal memiliki ajian Pancasona yang sangat ditakuti oleh bala tentara Belanda. Lewat ajian inilah Patih Djoyodigdo ditakuti bukan hanya oleh Belanda, tapi juga para penjahat yang pernah merajalela. Konon gini, jadi makam gantung ini diceritakan menurut cerita tutur, jadi yang Patih Djoyodigdo itu punya kesaktian ya, yang namanya ajian Poncosuno itu menurut cerita tutur. Jadi ajian Poncosuno itu mungkin saat itu mengatasi gejolak-gejolak yang ada di masyarakat, misalnya rampok dan lain-lain, itu kan banyak saat itu gangguan-gangguan keamanan. Tapi di satu sisi Patih Djoyodigdo itu sangat tidak disukai oleh Belanda. Nah, itu. Jadi Belanda itu sangat tidak suka terhadap Patih Djoyodigdo. Dikenal memiliki ajian Pancasona, Patih Djoyodigdo sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Lantas, benarkah agar bisa terbunuh, mayatnya digantung sehingga makamnya dikenal sebagai makam gantung? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ajian Pancasona memang pernah sangat dikenal di masa lampau. Sebagai keturunan Pangeran Diponegoro, pantas jika Patih Djoyodigdo memiliki ilmu tingkat tinggi ini. Sebab beberapa terah Diponegoro diketahui juga memilikinya. Seperti diketahui, pemilik ajian Pancasona tidak bisa dibunuh karena setiap kali meninggal akan hidup lagi jika jasadnya menyentuh tanah. Lantas, itukah sebabnya makam Eyang Patih disebut makam gantung agar tidak menyentuh tanah? Ini disebut makam gantung karena punya ajian seperti itu. Ajian Poncosuno itu gini, jadi seseorang yang punya ajian Poncosuno, mungkin di pewayangan itu ada ya. Jadi kalau dia itu sudah dibunuh oleh lawannya, itu kalau mereka itu menyentuh tanah, mereka bisa hidup lagi gitu. Ajian Subali apa itu. Ya kita kan nggak bisa sesuatu yang real itu nggak bisa kita jelaskan. Yang jelas dari cerita-ceritanya begitu. Makam gantung memang keramat, sekeramat sosok Eyang Patih Djoyodigdo. Banyak cerita mistik mengalir dari tempat ini, terutama diceritakan oleh mereka yang pernah bertitera. Tidak hanya masyarakat Blitar yang datang untuk bersemedi di pusara Patih Djoyodigdo, tapi mereka yang berasal dari tempat-tempat yang jauh. Ada sering itu. Jadi karena di Blitar ini masih ada juga penghayat kepercayaan dan orang-orang yang punya ilmu gaib itu di Blitar masih ada. Jadi mereka juga sering datang ke sini. Malah pernah juga ada yang dari Palembang itu, sebenarnya dia hanya melalui mimpi-mimpi aja datang ke sini ya. Istilahnya nepi. Jadi seperti kalau sekarang kan, kalau dulu SDSB itu cari nomor SIP gitu loh. Jadi biar dikasih nomor SIP terus dia nepi di situ. Kadang-kadang ya memang masuk, kadang-kadang ya. Selain dikenal sebagai Patih Blitar serta tokoh sakti, Eyang Djoyodigdo juga pernah menjadi ketua ritual rampokan macan yang sangat kondang di Blitar pada era lama. Prosesi maut mengadu manusia dengan harimau itu terakhir digelar pada 1895. Acara yang digelar di alun-alun Blitar itu juga bermakna tolak bala, sebab setelah tidak diselenggarakan, Blitar terima huru-hara. Jadi dulu setiap tahun di Blitar itu ada semacam harimau yang memang diadu dengan manusia,
Selain itu harimau itu harus mati terbunuh, harus dikorbankan itu pada hari raya ke-7. Itu merupakan acara yang kalau tidak digelar Blitar akan terkena sesuatu musibah. Mungkin Gunung Kelut meletus. Itu pernah terjadi pada tahun 1901. Itu lahar Gunung Kelut itu mencapai sampai ke Pendopo itu dulu. Iya, 1901. Karena saat itu acara rampokan macan itu tidak digelar lagi. Ada huru-hara gitu di Blitar itu. Iya, harus digelar saat itu. Pokoknya sebelum 1901 itu digelar terus dulu. Sampai harimaunya itu habis di Ludoyo itu. Harimaunya ditangkap di Ludoyo. Sebagai tokoh keramat, banyak sisi mistik dimiliki Pati Djoyo-Dikdo. Tidak hanya legenda Ajian Pancasona, tapi juga cerita tentang rampokan macan. Tapi benarkah karena kesaktian sang Pati, rumah peninggalannya dikenal angker? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi legenda oleh karena kesaktiannya, Pati Djoyo-Dikdo meninggalkan banyak cerita, termasuk cerita mistik di sekitar pusaranya di sisi kanan belakang rumahnya di Blitar. Konon, makam Eyang Pati dijaga oleh siluman ular sehingga tidak sembarangan orang berani mendekati. Masyarakat di sekitar pesanggerahan Djoyo-Dikdan juga mengakui ada aura wibawa dari makam Pati Sakti ini. Jadi memang menurut juga orang-orang yang pernah melihat di sini itu memang di sini banyak makhluk gaibnya. Dijaga oleh siluman ular dan siluman harimau itu. Kalau rumah itu ada 7 peri itu yang ada di situ. Tapi kalau yang sudah berpengalaman yang ke situ, itu kadang-kadang tengah malam gitu ada yang lewat berupa ular, ada yang berupa seperti binatang gitu. Iya. Lebih kepada binatang ya. Iya, betul. Seperti, Ya, suasananya kalau kita jarang ke situ ya, Mbak ya. Yang ini yang paling jarang ya. Kita agak memang ada aura sendiri. Lain dengan istilahnya makam umum. Kalau sudah ke situ kita masuk sudah lain. Ya dulu kan seringnya waktu kecil ya, karena ya mungkin masih kecil awal kalau lewat situ lari. Ya lari takutnya dekat ke situ tuh nggak berani. Sebagai kawasan tua, rumah Pati Djoyo-Dikdo yang di belakangnya ada makam tokoh keramat itu memang dikenal angker. Banyak yang percaya kawasan itu dijaga makhluk-makhluk tak terlihat. Tidak hanya di pemakamannya, tapi juga rumah peninggalan Pati Djoyo-Dikdo yang usianya sudah mencapai 128 tahun karena dibangun sejak 1892. Ini tempat tidur Pati Djoyo-Dikdo ini. Nah, ini. ini dari awal memang seperti ini, Pak. Iya, dari awal seperti ini itu tidak ada perubahannya. Ya dicat mungkin. Dicat. Jadi ini punya aura yang khusus gitu. Jadi rumah ini memang rumah yang punya karisma juga. Ya orang-orang yang masuk ke sini rasanya gimana? Dingin kan? Nah, itu dingin. Mungkin kalau sendirian malam hari ke sini bulu kuduk bisa berdiri itu. Rumah ini memang punya juga semacam mitos itu. Mitos terus dijaga oleh 7 peri tadi itu. Pernah kita masuk ke sini itu ada semacam selop yang berjalan sendiri. Terus juga ada
suara-suara apa ya yang aneh-aneh itu pernah ada di sini. Ya seperti ada suara orang yang batuk-batuk itu ada di sini. Jadi rumah ini memang punya misteri tersendiri. Pernah ke sini pas puasa dulu. Pas puasa saya pernah datang ke sini. Juga pernah siang hari itu berbau bau-bauan yang harum itu 7 rupa pernah saya. Rumah tua yang pernah menjadi kediaman pribadi Eyang Joyodikdo memang terlihat wingit. Berada di Jalan Melati nomor 43 Kota Blitar, rumah itu disebut sebagai Pesanggerahan Joyodikdan. Masih rumah asli karena tidak banyak berubah sejak dibangun tahun 1892. Tapi justru itu yang membuat suasana terasa mistik, selain memang tidak setiap orang berani memasukinya. Ruang depan itu yang ada tempat tidurnya itu. Ruang kamar. Iya, ruang kamar depan tadi. Jadi memang itu tempat tidurnya Patih Joyodikdo dulu ya. Jadi memang apa ya? Jarang keluarga yang berani tidur di situ. Kecuali dia punya nyali ya. Kalau saya tidak berani tidur di situ. Ya pernah ada yang tidur di situ dipindahkan ke bawah. Kalau saya dulu pernah tidur di ruangan tengah itu, kursi ini menata sendiri. Jam segini, persis jam segini. Raden Mas Ngabehi Bawadiman Joyodikdo yang dikenal sebagai Patih Blitar memang tokoh pinilah. Keramat karena memiliki banyak jimat. Salah satu yang bagai legenda adalah memiliki ajian pancasona, sehingga selalu hidup lagi jika jasadnya menyentuh tanah. Tokoh ini juga menurunkan banyak nama-nama besar, bahkan hingga era masa kini. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.